tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sebab Engkau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada syarawataka yang Jesus, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami,
menghormati Engkau ya Bapa. Ya Rabbi Yesus, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Amin. Shalomaya Jesus. Kami kagum akan Engkau ya Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan. Sekali lagi katakan kekagumanmu. Kagum hormat. Langit dan bumi mengagumi Engkau Tuhan. Setiap kami kagum akan Engkau ya Bapa. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Ya Rabbi Yesus, Yesus dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Kami mengagumi kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mengagumi kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Hiyalah Yesus, ya Rabbi Yeski pakata karabi Yesus bara. Ya sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak disembah. Oh Yesus, Kau Raja. Haleluya, haleluya. Mari tinggal dalam hadirat Allah. Hiyalah Yesus, Yesusku Allah. Hiyalah Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Yesus yang luar biasa. Kami angkat pujian kami kepadamu. Kami agungkan Engkau. Setiap kami penuh dengan kuasa. Yes, mari melekat dengan Tuhan. Hatiku haus menyembah-Mu. Hatiku rindu menyembah-Mu. Yesus, Engkau Raja kami. Yesus, Engkau penyelamat dalam hidup kami. Hatiku tenang berada
dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Engkau gunung batuku, hanya Engkau kota bentengku, hanya Engkau. Hanya kami tenang Tuhan, ketika kami ada di dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teruslah Roh Kudus memenuhi setiap hati. Bring me pray to my Lord Jesus. Shekefa kata karabi, Shekefa kaya rabi, Shekefa ya Rabbi. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan haleluya, kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Mari terus melekat kepada Tuhan, berikan Dia segala pujian, segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian, glory Lord, dan kemuliaan. Haleluya, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian, dan kemuliaan hanyalah bagi, katakan hanyalah untuk-Mu. Haleluya, segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Lebih lagi melekat kepada Tuhan. Haleluya, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanyalah untuk-Mu. Amin. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian, haleluya, dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Kini kami persembahkan segala pujian. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan setiap karya-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Kami mau terus bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami.
Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di bawah kaki Tuhan. Kami mau tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Meninggikan Tuhan, mengagungkan Raja di atas segala raja. Hari ini Tuhan kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Tuhan selalu memperhatikan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberikan pertolongan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu ada banyak kekurangan kami Tuhan. Kami tahu banyak keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di bawah kaki Tuhan. Kami mau tetap Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat dahsyat, terlalu dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kepercayaanmu hari ini. Kami boleh ada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan. Selain Tuhan yang bisa kami banggakan. Yang memberikan kami hidup. Yang memberikan kami nafas hidup. Yang memberikan kami sukacita dalam setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Teruslah berkarya dalam hidup kami. Teruslah penuhi kami dengan kemuliaan Tuhan. Teruslah Tuhan, Engkau mengerjakan dalam kehidupan kami. Karya-karya Tuhan yang luar biasa Engkau mengerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau terus Tuhan berdoa. Berdoa buat pemerintahan kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah Indonesia dengan kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat pemimpin kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong, memberkati, memberikan yang terbaik, yang terindah Tuhan. Di dalam setiap kepemimpinan kami Tuhan. Di negara kami Indonesia ini. Kami juga Tuhan berdoa buat pemimpin kami di GBC Gotham. Tuhanlah terus mengurapi hamba-Mu ini. Tuhanlah mengurapi terus dengan perlengkapan senjata daripada sorgawi. Tuhan taruh tangan-Mu di atas kepala hamba-Mu untuk memberkati dia, mengurapi dia dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Secara khusus di jemaat GBC Gotham di tempat ini. Urapan baru terus mengalir atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya kasih Tuhan akan berlimpah. Kasih Tuhan berlimpah buat hamba-Mu. Kemurahan Tuhan ajaib dan dahsyat bagi kehidupan hamba-Mu Gembala Sidang kami di tempat ini. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati anak-anaknya, berkati pelayanan yang ada di GBC Gotham Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terus bekerja, kuasa-Mu terus mengalir di tengah-tengah pelayanan dari GBC Gotham di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus Tuhan berdoa buat pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan dan kami percaya firman-Mu berkata jika Engkau yang membuka tak seorang pun yang dapat menutup. Dan kami percaya Tuhan kalau Tuhan sudah buka dan kerjakan, ada banyak Tuhan pembangunan-pembangunan yang sudah kami terima. Dan untuk kelanjutannya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Pastori Tuhan yang belum selesai, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pembelian kursi kanopi Tuhan, pembelian kursi Citos dan pembuatan halaman kanopi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyelesaikan. Dengan kasih Allah dan kemurahan Allah dan kuasa Allah tetap bekerja di tengah-tengah pembangunan gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan hari ini buat daripada Pak Hopu dari Opung Rina. Kami berdoa Tuhan buat Lusti dan Rina. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Kemurahan Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka rancangkan dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau bersama dengan mereka. Tuhan Engkau memberkati mereka, menjadikan mereka lebih daripada segalanya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Opung Rina Tuhan, yang akhir-akhir ini seringkali dia Tuhan mengalami kesehatannya terganggu. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus,
Tuhan memulihkan keadaannya. Biarlah Tuhan di masa tuanya Engkau menggendong dia, memperhatikan dia, menyertai dia Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupannya. Bahkan anak-anaknya dimanapun berada, baik yang ada di kampung ini, baik ada yang di perantauan Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan kami hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, Roh Kudus Engkau ambil alih. Roh Kudus Engkau bekerja. Roh Kudus Engkau bekerja di tempat ini. Lawatan Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang Tuhan kasihi. Kita percaya hari ini kita ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita ada, agar kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Haleluya. Mari terus ada dalam hadirat Allah. Nikmati kehadiran Tuhan. Tuhan mengubah setiap hidup kita, memulihkan kita, menyembuhkan sakit kita, memulihkan setiap apa yang menjadi rencana kita. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Katakan dan Kau dekat, dan Kau dekat. Mari melekat dengan Tuhan. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga. Mari katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Angkat pujian ini, renungkan besarnya cinta Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat bagi setiap yang berseru. Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku
sahabat. Engkau sahabat bagi setiap yang berseru Tuhan. Dan kau dekat bahkan seluruh pengabdianku Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, angkat tanganmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Oh haleluya, selami bagiku. Sungguh lebih lagi, mari melekat dengan Tuhan. Angkat tanganmu, agungkan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Glory Lord, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah, lebih lagi, mari melekat hatimu kepada Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah, ialah yang ialah yang Rabbi Yeshua. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan, terlalu dalam untuk kami mengerti. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang dahsyat. Hanya Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Jehovah Jireh, Jehovah Zireh, Jehovah Nishi, Jehovah Shalom. Haleluya. Amin. Ada berapa banyak kita merasakan sukacita? Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
Beri kemuliaan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk, Bapak Ibu salam dulu, katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah. Silahkan duduk jemaat yang Tuhan kasih. Ada yang belum bersuka cita hari ini? Saya percaya lawatan Allah terjadi, amin. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung hari ini. Kenapa? Karena Tuhan izinkan kita masuk ke hadirat-Nya. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan mendengarkan firman Allah yang mendewasakan setiap kita dalam kepengikutan kita akan Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan dengan iman. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. I love you Jesus. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Amin. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Katakan pada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Saya cinta Yesus. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan dalam hari-hari kami ya Tuhan. Amin. Di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap Ya, sekali lagi katakan dengan iman. Dapati aku tetap setia. Oh, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang terlalu baik bagi kami. Kalau kami bisa boleh berdiri sampai hari ini,
Karena kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Engkau selalu yang memberikan tuntunan di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu memberikan kami jalan keluar dalam setiap masalah dan persoalan yang kami boleh hadapi. Biarlah Tuhan, dalam segenap kehidupan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami hanya ingin menyenangkan dan meninggikan dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami seluruh yang boleh hadir hari ini. Tak satu pun di antara kami yang pulang dengan kekecewaan, tetapi kami pulang dengan sukacita besar yang Allah sediakan bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati dan bejana kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Saya percaya bahwa ini adalah kesempatan yang begitu baik yang Tuhan sediakan dan Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang kita dapatkan hari ini bukan karena hebat dan gagah kita, tetapi semua adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kita. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan judul pelayan yang taat. Ya, pelayan yang taat. Bapak Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah dan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam segala awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan seolah-olah Bapak Saudara ya, seolah-olah kita ini sudah di ujung tanduk. Ya, karena ini bercerita tentang kedatangan Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, memang kadang-kala hidup kita itu ya seperti itu. Seperti di ujung tanduk. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Siapa yang bisa menyangka bahwa kita punya umur sampai sekian tahun? Atau siapa kita yang bisa menjamin saya akan hidup sekian puluh tahun lagi?
Karena segala sesuatu bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, maka sebagai orang Kristen, kita itu meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang ini. Kehidupan yang akan datang adalah kehidupan yang jauh lebih panjang, jauh lebih lama daripada kehidupan yang kita hidupi selama kita di dunia. Kalau kita ada di dunia ini, siapa yang umurnya sekarang paling tua? Kita katakanlah 80 sekian tahun. Dan berarti dia hidup di dunia ini hanya sekitar 80 sekian tahun. Tetapi di kehidupan yang akan datang adalah kehidupan yang menurut Alkitab merupakan kehidupan yang selama-lamanya. Namun yang menjadi persoalan bagi kita hari ini adalah Bapak Saudara, di kehidupan yang selama-lamanya ini kita berada di mana? Karena Tuhan hanya menyediakan dua tempat. Yang satu yang namanya sorga, dan yang kedua yang namanya neraka. Atau kita katakanlah yang satu yang namanya sukacita, yang satu lagi itu namanya penderitaan. Kita ada di mana? Dan untuk menentukan tempat itu ditentukan oleh kita pada saat sekarang ini. Apa yang kita akan dapatkan di kehidupan yang akan datang, itu ditentukan pada saat kita hidup di dunia yang saat ini umur kita yang kita katakan singkat. Ini adalah penentu akan kita hidup di mana nanti di kehidupan yang selama-lamanya itu. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ajak kita hari ini untuk kita boleh menjadi pelayan yang taat. Katakan pelayan yang taat. Amin Bapak Saudara. Ya, pelayan yang taat. Kenapa kita harus jadi pelayan yang taat? Ini yang harus kita perhatikan Bapak Saudara. Apakah ketika kita boleh menjadi pelayan yang taat, maka jaminan Tuhan bagi kita adalah jaminan di mana hanya kehidupan yang akan datang saja. Dulu yang kadangkala itu menjadi seperti pegangan bagi orang-orang Pentakosta, kalau ikut Tuhan itu harus menderita. Kalau ikut Tuhan itu harus miskin. Kalau ikut Tuhan itu harus susah. Jadi kalau dia nggak susah, berarti dia nggak akan masuk surga. Jadi selama di dunia, dia harus miskin, dia harus susah, dia harus menderita. Tapi saya percaya itu mungkin hanya sebuah penghiburan aja. Kenapa? Karena identiknya kalau dia mau susah, maka dia akan masuk surga. Tapi kadangkala orang lupa. Karena Alkitab gak hanya mencatat tentang Lazarus yang miskin. Tetapi Alkitab juga mencatat tentang Abraham yang kaya, Ishak yang kaya, Yakub yang kaya, Daud yang terhormat, Salomo yang terhormat. Dan mereka juga adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi selama di dunia gak akan ada jaminan kalau kita miskin masa masuk surga, enggak. Kalau kita susah, maka nanti kita akan masuk surga, enggak. Lalu yang menentukan kita akan ke surga apa? Yang menentukan kita akan masuk surga atau tidak masuk surga adalah pelayan-pelayan yang taat. Jadi kalau menentukan kita masuk surga itu pelayanan-pelayanan yang taat, jangan langsung dipikirkan hari ini menjadi orang miskin. Enggak. Tapi justru orang-orang yang dalam pelayanan yang taat, firman Tuhan berkata dalam doa Bapa kami, ada yang bisa tahu doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya
Kalau kita nanti setelah di kehidupan yang selama-lama itu masuk sorga, di bumi pun kita bisa merasakan sorga. Jadi pelayan yang taat itu menjadi jaminan kita bukan hanya di sorga, tapi juga di bumi. Amin Bapak Saudara. Kan saya beberapa tahun yang lalu ada suatu peristiwa di mana Tuhan paksa saya untuk buka pelayanan di Sigotom ini. Saya coba menolak. Tuhan, saya nggak mau buka gereja. Dan akhirnya yang pertama siapa? Istri saya yang sakit. Lalu saya coba menolak lagi. Ketika saya menolak lagi, harta benda kami habis. Artinya habis. Kami mau pergi, di tas ibu gembala itu semua barang-barang berharganya itu hilang. Lalu saya bilang, loh Tuhan kok seperti ini? Akhirnya saya bilang, udah Tuhan, kalau memang Tuhan mau izinkan saya untuk buka penggembalaan, saya mau buka penggembalaan. Saya mau taat, saya mau jadi pelayan yang taat. Dan ketika saya mulai taat, lalu Tuhan mulai ubah semua kehidupan kami. Lalu saya diingatkan itu Bapak Saudara, lalu saya bilang begini, ya sudahlah, kalau memang Tuhan yang suruh, saya akan siap. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau menjadi pelayan yang taat, ternyata bukan hanya sorga yang Tuhan jaminkan bagi kita, tapi kehidupan yang ada di bumi ini Tuhan akan janjikan dan jaminkan menjadi kehidupan yang luar biasa dan baik. Jadi hari ini Bapak Saudara, pelayan yang taat itu bukan bagi orang lain, tapi bagi kita. Pelayan yang taat itu bukan bagaimana ya supaya Sigotom ini mengenal semua, enggak seperti itu Bapak Saudara. Saya percaya mau Sigotom ini bertobat, mau Sigotom ini enggak bertobat, tapi Bapak Ibu ketika kita boleh menjadi pelayan yang taat, ada jaminan Tuhan selama kita ada di bumi dan juga nanti di sorga, Tuhan jamin kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita loh Bapak Saudara. Maka saya paling takut untuk enggak mengutamakan Tuhan. Walaupun kadang-kala dengan Ibu Gembala kami agak saling beda pendapat gitu ya. Karena kadang-kadang bertabrakan. Bertabrakan dengan waktu kerja, bertabrakan dengan waktu ini, bertabrakan dengan waktu itu, segala macam Bapak Saudara. Sementara saya harus mengutamakan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang ada di benak saya adalah kalau itu pekerjaan Tuhan maka saya harus taat. Karena Tuhan yang sudah memberkati kami. Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu dalam hidup kami. Saya bisa ada di Sigotom ini, saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu, saya bisa hidup di Sigotom ini. Kalau bukan karena Tuhan itu gak akan pernah terjadi. Maka karena itu saya mau Tuhan senantiasa ada yang paling utama di dalam hidup saya. Walaupun kadang-kadang sakit loh Bapak Saudara. Saya kasih contoh begini aja lah yang paling gampang. Ketika kita mau arisan, waktunya itu bersamaan dengan ibadah. Ketika kita tinggalkan arisan, pasti kita akan dikatai orang. Ketika kita tinggalkan arisan, pasti kita akan diacukan orang. Tetapi ketika kita tinggalkan ibadah gak ada masalah. Ketika kita tinggalkan ibadah aman-aman saja. Tapi saya mau katakan begini. Benarkah aman-aman saja? Ya, benarkah aman-aman saja? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang bilang begini. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita. Bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa kita. Itu yang paling saya takut. Tuhan gak akan menguji kita. Tuhan gak akan siapkan satu jalan yang terjal dalam hidup kita. Tuhan gak akan siapkan satu kecelakaan bagi kita. Tapi yang menjadi persoalan, Tuhan lihat kita mau masuk ke dalam satu
sentuh jurang, dia nggak bisa tolong kita. Kenapa? Bukan tangannya kurang panjang untuk menarik kita, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar seruan kita berkata, Tuhan tolong, kami mau masuk jurang. Tapi persoalannya dia nggak bisa tolong kita, dia nggak bisa angkat kita. Kenapa? Karena ada penghalang yang menghalangi dia untuk menolong kita, yaitu kalau hari ini kita masih punya pikiran berkata Tuhan baik. Saya mau katakan hari ini bagi kita. 1000% kita setuju dia Tuhan baik. Kalau kita mau katakan hari ini dia Tuhan yang begitu kasih. Hari ini kita buat pernyataan 1000% dia Tuhan yang kasih. Tapi kenapa kebaikan dan kasihnya gak sampai sama kita? Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dosa. Apa yang mengakibatkan dosa itu adalah ketidaktaatan, Bapak Saudara. Maka saya pernah katakan, Tuhan gak sedih kalau kita gak pernah ke gereja. Dia gak sedih, Bapak Saudara. Tuhan gak sedih ketika kita gak taat. Kalau dia masih lihat kita bisa berdiri, kita masih bisa kerja, gak ada masalah dengan Tuhan. Walaupun kita gak ke gereja, walaupun kita gak taat. Tapi Tuhan sedih ketika kita masuk dalam masalah. Dia gak bisa tolong kita. Dia gak bisa angkat kita. Dia gak bisa tarik kita. Dia gak bisa berkati kita. Anakku sedang butuh sesuatu. Anakku sedang butuh pertolongan. Anakku sedang butuh biaya untuk perobatannya. Aku akan kirimkan orang. Supaya orang ini yang akan mengirimkan berkat kepada dia. Gak bisa. Ada yang menjadi penghalangnya. Yaitu apa? Dosa. Bapak Ibu. Hari ini saya harap ini menjadi pegangan dalam hidup. Di momen ibadah kita hari ini, kami dengan Ibu Gembala mau bersyukur kepada Tuhan. 24 tahun pernikahan kami bukan tanpa masalah. Bukan tanpa gejolak. Tapi kalau sampai hari ini kami bisa masih mempertahankan rumah tangga kami, itu karena Tuhan baik. Itu karena Tuhan nolong kami, Bapak Saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena puji Tuhan, Tuhan kenalkan saya dengan orang-orang yang memiliki rumah tangga yang harmonis. Walaupun di sekitar saya ada banyak orang yang rumah tangganya gak rasakan oleh opung saya. Yang saya lihat kehidupan mereka antara opung saya dengan opung boru saya, itu sangat harmonis. Kemudian saya diketemukan dengan seorang hamba Tuhan, yang setiap hari saya pergi ke rumahnya, saya lihat rumah tangga mereka harmonis. Sampai suatu ketika saya buat di Facebook, ulang tahun pernikahan kami yang ke-23, tulang kandung sama begini. Bere, harus sampai seperti tulang. Ulang tahun pernikahan emas, 5 bulan begini, umur saya sekarang 50. Tahun depan 51, 25, berarti 25 tahun lagi pernikahan emas kami. Kira-kira umur saya 77. Doa saya, Tuhan kasih umur panjang, maka kami bisa sampai seperti apa yang diharapkan oleh tulang saya. Dan itu gak akan bisa kalau bukan karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Doa kami dengan Ibu Gembala, kami panjang umur, Bapak Saudara. Supaya apa? Supaya bisa pernikahan emas. Kalau enggak mungkin saya atau Ibu Gembala merayakan pernikahan emas sementara salah satunya udah gak ada. Tapi begitu dua-duanya kami masih hidup sampai umur sekian, dan bukan hanya hidup, tapi sehat. Karena Tuhan berkata, pelayan yang taat pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya di sorga, tapi di bumi Tuhan berkati kita.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa sih yang membuat kita stres dalam hidup rumah tangga? Uang. Apa sih yang membuat kita stres dalam hidup rumah tangga? Menyatukan antara prinsip suami dan istri. Apa sih yang masalah di dalam rumah tangga? Anak-anak. Apa sih yang masalah dalam rumah tangga? Masa depan anak-anak. Keluarga dari pihak suami, keluarga dari pihak istri. Dan itu nggak bisa Bapak Saudara kita bilang, oh tenang aja. Kalau aku jadi orang hebat, aku sekolah dengan sekolah yang sangat tinggi, maka semua tantangan itu pasti akan kita bisa kuhadapi. Ada banyak orang yang sekolahnya tinggi, cerai. Ada orang yang kehidupan ekonominya lebih, cerai. Ada orang yang anak-anaknya lengkap, anak marboru, cerai. Itu gak jaminan. Berarti siapa yang membuat kita tetap bisa bertahan? Hanya Tuhan. Dan itu kita bisa dapatkan ketika tangan Tuhan tidak terhalang, ketika telinganya tidak terhalang, ketika kita berseru Tuhan tolong, lalu Tuhan datang menolong kita. Ketika Tuhan kita berkata Tuhan tolong, Dia dengar apa yang menjadi seruan kita. Karena tidak ada yang menjadi penghalang. Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara jadilah pelayan yang Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau ajak kita. Saya nggak mau bilang rajin-rajin gereja, enggak. Bapak Ibu yang jabarkan itu di dalam pemikiran Bapak Ibu. Kalau ke gereja itu, ke ibadah itu adalah suatu bagian dari ketaatan, silakan. Kalau nggak meninggalkan ibadah itu adalah satu bagian dari ketaatan, silakan. Tapi kalau enggak, saya juga nggak bisa paksa Bapak Ibu. Hanya yang saya takutkan ketika Bapak Ibu melihat anak-anak Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu butuh pertolongan Tuhan lalu jerit-jerit kepada Tuhan. Datang kepada pendeta, datang kepada KKR, datang kepada pelayan, Tuhan gak dengar. Kenapa? Bukan Tuhan gak dengar. Bukan tangannya yang kurang panjang. Tapi ada penghalang. Itu yang saya paling takutkan, Bapak Saudara. Hari ini kita sedang berdoa untuk anak-anak kita yang mau ujian. Saya percaya tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong anak-anak kita yang sedang ujian. Telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar itu. Tapi saya percaya ketika kita taat, Tuhan pasti jamin masa depan anak-anak kita. Tuhan pasti jamin kehidupan dari anak-anak kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari pikirkan dengan baik. Menjadi pelayan yang taat di akhir zaman ini gak gampang. Gak gampang. Tapi tanpa ketaatan, kita gak akan dapatkan pertolongan Tuhan. Tapi saya percaya hari ini, anak-anak Tuhan yang ada di GBC Gotong tetap akan kuat. Karena kita bukan berdiri atas kekuatan kita. Kita ada bersama dengan Tuhan yang selalu menolong kita. Maka hari ini, supaya Tuhan tidak terhalang, jadilah pelayan-pelayan yang taat. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau ketaatan kami adalah jalan kami untuk Tuhan, tidak terhalang memberikan pertolongan kepada kami. Tidak terhalang untuk mengangkat segala beban dan persoalan kami. Maka hari ini kami punya komitmen di dalam hidup kami. Kami mau taat Tuhan. Sekalipun dalam segala tantangan, segala hujatan, segala hinaan, segala macam persoalan-persoalan hidup yang boleh datang dalam hidup kami. Kami berjanji di hadapan Tuhan, kami mau taat. Karena hanya ketaatan kami yang Tuhan rindukan untuk Tuhan lakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami taruhkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya dan berkemenangan sama-sama kita katakan. Amin. Dari servis Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotong Paratusan, pelayan yang taat dilayani oleh Bapak Gembala kita Pendeta Tony Silitonga. Minggu 20 Oktober 2024 pukul 10 WIB. YouTube GBI Sigotong, Facebook GBI Sigotong, Instagram Tony Silitonga 1. Topik doa syafaat yang akan terus kita naikkan. Yang pertama berdoa buat pemimpin kita. Yang kedua berdoa buat pertumbuhan dan pertambahan jiwa. Yang ketiga berdoa untuk bangsa dan negara. Yang keempat berdoa untuk Tuhan kirim pelayan musik. Yang kelima kita berdoa untuk pembangunan rumah doa, pemasangan kanopi halaman depan, dan pembelian kursi citos. Yang keenam berdoa buat anak-anak kita yang akan ikut ujian CPNS. Yang ketujuh berdoa buat anak-anak kita yang sekolah dan kuliah. Yang 8 berdoa untuk Natal Tapanuli GBI 2 Desember 2024 di GBI Sibolga Kota. Yang ke-9 berdoa untuk Natal Tapanuli Utara GBI 8 Desember 2024 pukul 15 di GBI Tarutung Kota. Hari Jumat ada doa dan puasa pukul 2 atau jam 14 WIB di gereja. Jemaat berulang tahun minggu ini, yang pertama Nathanael Siregar 6 Oktober 2024 ulang tahun ke-20. Yang kedua Boy Matambunan 19 Oktober 2008 ulang tahun yang ke-16. Yang ketiga Nira Stania Tambunan 19 Oktober 2010 ulang tahun yang ke-14. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat yang berulang tahun. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB. Dilanjutkan dengan ibadah raya pukul 10 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah nanti dalam doa berkat, kita masih masuk dalam kegiatan selanjutnya, yaitu syukuran atas apa yang Tuhan anugerahkan. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita untuk bersehati membawa seorang hamba Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Bapak Pendeta Basirun Sirait, hamba Tuhan yang sudah beberapa kali datang ke gereja kita, yang juga sangat peduli bagi gereja kita. Tapi kita masih rindukan dia boleh dipakai Tuhan, boleh tetap menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Basirun Sirait yang hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Dari tempat ini kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun hamba-Mu ini sedang terbaring, kami percaya dari tempat ini kami berdoa, biarlah kuasa Allah dinyatakan atas kehidupannya. Engkau mengangkat setiap beban penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Pulihkan dia kembali Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan bagi dia. Mampukan dia untuk boleh melanjutkan pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan tanggung jawabkan kepada dia. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu buat hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya kesembuhan yang dari Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berkati kami seluruhnya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya.
yang percaya dan berkemenangan. Dengan iman sama-sama kita katakan. Amin.